Pemirsa, bagaimana kesiapan pasar untuk menerapkan new normal agar tidak ada klaster baru atau sebaran virus corona? Kita akan membahasnya dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri dari Kalibata, Jakarta. Pak Mansuri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Yani. Pak Mansuri, disiplin ini menjadi kata kunci dari new normal, dibahas oleh semua pihak. Bagaimana APPSI sendiri menjamin hal ini, bahwa disiplin memang bisa diterapkan di pasar? Ya, yang pertama memang new normal ini suatu keniscayaan yang harus kita hadapi ya. Perekonomian rakyat harus terus bergerak dan pulih kembali. Pasca 3 bulan ini kita sedikit mengalami persoalan kebiasaan seperti biasanya ya. Ramadan ini musim panennya pedagang, tetapi kita cukup drastis mengalami penurunan. Maka mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri, kita harus mendorong bersama-sama bekerja, pedagang, anggota kami bersama dengan pemerintah daerah, bergotong royong untuk mempersiapkan kehidupan baru, ya, mempersiapkan cara-cara yang baru untuk menghadapi new normal. Salah satu yang kami dorong adalah pertama, melakukan rapid test atau swab terhadap pedagang dan pengelola pasar. Itu menurut kami hal yang paling penting yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kami hari ini merilis ya, ada 382 orang positif pedagang. Ini di 65 pasar di Indonesia dan ada 25 orang yang meninggal. Maka kami mendorong agar rapid test ini dilakukan di hampir semua daerah, di hampir semua pasar di Indonesia. Kenapa? Karena dari situ kita akan bisa mengidentifikasi penyebaran atau penularan di klaster pasar tradisional. Kenapa begitu, Mbak? Karena pasar tradisionalnya agak berbeda dengan mall dan retail ya, dengan hypermart dan supermarket, karena ada interaksi, ada komunikasi yang cukup dekat antara pedagang dengan pembeli, ada tawar-menawar, ada komunikasi, ada pertukaran uang ya, menggunakan uang. Ini yang punya potensi untuk penyebaran. Maka ini harus dikurung dulu, diidentifikasi dulu, dan ini bisa berhasil dilakukan. Kami kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Padang melakukan rapid test dan swab di pasar-pasar. Memang tinggi, tapi itu bisa memperkuat kedisiplinan pedagang, kedisiplinan pembeli untuk menggunakan masker ya. Pemerintah daerah juga menyiapkan hand sanitizer dan seterusnya. Pola-pola ini harus kita lakukan agar kita bisa mempersiapkan diri agar penyebaran itu tidak kuat meluas di ya. pasar. Oke. Baik, Pak Mansuri, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana menjaga pasar tidak menjadi klaster baru dan bagaimana meyakinkan para pembeli bahwa pasar itu aman untuk didatangi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, Pak Mansuri, kita lanjutkan dialog kita. Pak Mansuri, ada surat edaran dari Kemendak sejauh ini bagaimana melakukan new normal saat membuka pasar dan juga pusat perbelanjaan dan lainnya. Apakah sudah siap dijalankan atau masih ada kendala di lapangannya? Iya, memang saya harus akui, Mbak, surat edaran nomor 12 tahun 2020 ini memang ada satu poin yang kami sedang melakukan komunikasi ulang dengan Kementerian Perdagangan. Ada poin 3 yang meminta agar pasar jam operasionalnya dibatasi, mulai jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah, persoalan bagi kami adalah beberapa pasar itu melewati 2 fase berdagang ya, mulai dari pagi sampai sore, malam sampai pagi. Ini 2 pedagang yang berbeda, 2 variasi yang berbeda, 2 termin yang berbeda. Nah, ini yang sesungguhnya kami akan dorong jangan sampai surat edaran ini mewajibkan kami untuk berdagang pada saat jam yang sama, karena kami menyampaikan kepada beberapa anggota kami di bawah, protokol yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar di pasar tradisional antara lain adalah pengelola mengatur ulang jarak antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Ini untuk jenis lapak ya. Ada 2 opsi. Opsi pertama adalah jarak diatur agar ditata ulang, disiapkan lapak ulang di daerah-daerah yang memang cukup punya potensi lahan di dekat pasar.
diatur ulang atau memang dinomori lapaknya nanti bergantian. Kalau nomor genap maka di tanggal genap, nomor ganjil di tanggal ganjil. Ini upaya untuk kita mendorong agar ada jarak ya antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Yang kedua, kita mencoba mendorong agar pengelola pasar melakukan tes suhu badan di depan pasar sebelum masuk. Pengelola pasar dan pedagang mempersiapkan sekat plastik antara pedagang dengan pembeli. Ini upaya-upaya yang terus kita usahakan untuk bisa ditertibkan, dilakukan di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Karena memang interaksi antara pedagang dan pembeli itu cukup dekat ya di pasar tradisional. Ya. Nah, mengenai poin tadi, Mbak, yang ketiga, poin 3 bahwa ada pembatasan jam operasional. Ini khawatir kami orang akan menyerbu jam-jam itu sehingga ada penumpukan pembeli di jam-jam yang singkat itu. Maka kami minta agar itu dievaluasi. Oke, baik. Sambil menunggu respon dari mungkin Kementerian Perdagangan soal poin 3 yang tadi Anda jelaskan, Pak Mansuri. Pertanyaan terakhir, bagaimana memang ini tantangannya, seperti Anda sampaikan, tantangannya agak cukup berat dan kuncinya adalah bagaimana disiplin dari pembeli, pengelola pasar dan juga pedagang itu sendiri. Bagaimana meyakinkan bahwa bisa datanglah ke pasar untuk berbelanja atau bertransaksi, pasar itu adalah wilayah yang aman. Bagaimana meyakinkan pedagang dan juga pembeli itu sendiri? Betul. Pertama, pasar tradisional pusat ekonomi rakyat ya. Pasar tradisional adalah ujung distribusi pangan rakyat. Maka disinilah sesungguhnya letak tempat yang harus kita jaga bersama dan harus kita kunjungi selalu agar perekonomian di daerah terus bergerak. Nah, upaya yang dilakukan pertama adalah melakukan tes swab dan rapid test. Dari situ kita akan bisa meyakinkan publik bahwa pasar ini aman, seperti Pasar Raya Padang dan beberapa pasar yang terus kita coba. Kalau itu dilakukan, maka secara otomatis masyarakat di wilayah itu akan berdisiplin. Di Padang contohnya, di Pasar Raya. Begitu tes dinyatakan ada yang positif dan itu dites menyeluruh, maka sekarang mereka berbenah. Mempersiapkan hand sanitizer, disemprot desinfektan secara terus-menerus, menggunakan masker, pedagang dan pembelinya. Dan ini dilakukan secara disiplin. Nah, kami berharap agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia memperhatikan klaster pasar tradisional karena potensi penyebarannya cukup tinggi. Dan kami minta kepada masyarakat untuk terus menjaga pasar tradisional kita agar perkembangan perekonomian daerah itu fondasinya ada di pasar tradisional. Kalau kita bersama-sama menjaganya, kita bersama-sama berkunjung ke pasar tradisional, berbelanja di pasar tradisional, itu yang akan membangkitkan ekonomi daerah. Itu sebenarnya poin-poin yang penting untuk kita jelaskan secara terus-menerus kepada masyarakat bahwa pentingnya pasar tradisional untuk perkembangan perekonomian di daerah. Baik. Mbak Alfi. Terima kasih banyak untuk keterangan dan penjelasannya Pak Abdullah Mansuri di Prime Time News, dan pemirsa informasi dan diskusi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri, tetaplah bersama kami. Program 15 Minutes bersama Wahyu Yuho akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate.